Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap harinya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nana Listiana. Saya dari kelas A8 PGSD NIM 1813304 kali 397. Di sini saya akan menyelesaikan tugas IPA, yaitu teori behavior dan teori konstruktivisme. Yang pertama, teori behavior. Teori behavior yaitu pembentukan hubungan antara stimulus atau respon yang diharapkan bisa merubah tingkah laku atau kebiasaan. Jadi itu pemberian stimulus dan respon ya. Nah, di dalam teori behavior ini ada tokoh yang bernama Ivan P. Pavlov. Ivan P. Pavlov ini ia melakukan percobaan. Ivan P. Pavlov melakukan percobaan dengan anjing. Hewan anjing ini diberikan dengan tulang. Nah, pada percobaan pertama ini berhasil si anjing ini mengeluarkan air liur. Nah, terus percobaan yang kedua, anjing diberikan bel bunyi tersebut ini, dipancing dengan menggunakan bel bunyi. Tetapi percobaan yang kedua ini tuh gagal. Si anjing tidak mau mendekat dan tidak mau mengeluarkan air liur. Nah, kemudian Pavlov membuat lagi percobaan yang ketiga. Anjing dikasih bel dan selanjutnya yaitu Pavlov melakukan percobaan yang ketiga, teman-teman, yaitu dengan anjing diberikan bel dan tulang seperti ini. Nah, kemudian ketiga ini tersebut itu, jadi anjing ini dipancing dengan menggunakan bel dan ini. Si Pavlov ini melakukan secara berulang-ulang terus setiap harinya yang melakukan ketiga ini. Nah, akhirnya si anjing tersebut ini berhasil ia mengeluarkan air liur. Jadi, stimulus itu akan menyebabkan proses penanda terhadap bunyi-bunyian. Nah, jika Ivan P. Pavlov ini melakukan secara berulang-ulang kali, akhirnya berhasil percobaannya ia. Yang kedua, ada ilmuwan yang bernama Bruce Frederick Steiner. Sebelum ke itu, Bruce ini menjelaskan bahwa seperti ini. Kita seorang guru memberikan soal atau pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik itu berhasil menjawab. Nah, kita sebagai guru memberikannya itu seperti reward atau hadiah. Reward berupa bintang ya, atau misalnya reward atau stempel itu yang membuat si anak tersebut itu menjadi motivasi, menjadi semangat ia untuk terus belajar. Nah, jadi dia itu di dalam pikirannya, saya senang mendapatkan hadiah. Setiap saya bisa menjawab, saya akan mendapatkan hadiah dari ibu guru, yaitu bisa berupa nilai yang bagus juga bisa. Nah, jadi anak tersebut akan termotivasi, teman-teman. Terus ada lagi yaitu Albert Bandura, yaitu seorang ilmuwan. Dia itu mengatakan bahwa seseorang yang hidup di lingkungan yang positif, ia selanjutnya akan melakukan hal-hal yang positif. Albert Bandura mengatakan seperti itu. Jadi, dapat kita simpulkan teman-teman, teori behavior ini yaitu memberikan rangsangan stimulus secara berulang-ulang jika diterapkan di dalam kelas 3 SD, kelas 1 sampai kelas 3 SD, yaitu tingkatan rendah. Contohnya, guru mengajak siswa bermain, siswa diberikan sebuah reward atau hadiah. Guru mengajak siswa bermain di dalam kelas, kemudian siswa tersebut berhasil dan guru mendapatkan seorang juara atau siswa yang berhasil, dan siswa tersebut mendapatkan sebuah hadiah dari seorang guru. Nah, yang kedua, guru menjelaskan tentang benda padat dan benda cair. Kemudian, guru memberikan contoh. Inilah anak-anak,
Contoh dari benda padat yaitu buku. Seperti itu. Terus guru memberi tebak-tebakan berupa benda-benda yang ada di sekelilingnya, sekeliling kelas misalnya. Misalnya ada kursi, ada almari. Nah, si guru tersebut melakukan tebak-tebakan secara berulang-ulang, terus-menerus dilakukan kepada peserta didik. Nah, lalu peserta didik ini berhasil dan ia mampu menyampaikan benda-benda cair atau benda-benda padat. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini di dalamnya itu ada seorang ilmuwan yang bernama Piaget. Piaget ini mengatakan bahwa perkembangan peserta didik ini sesuai dengan umurnya. Misalnya sensomotor 0 sampai 2 tahun. Terus praoperasional yaitu umur 2 sampai 8 tahun. Jika teori konstruktivisme itu seperti kayak berdiskusi. Jadi teori konstruktivisme ini ada 4 tahapan jika diterapkan di dalam SD tingkat rendah, yaitu apresiasi, diskusi, dan penjelasan konsep, pengembangan aplikasi konsep. Yang pertama eksplorasi. Jadi guru menyampaikan gambar-gambar padat kepada peserta didik. Menyampaikan di dalam kelas tersebut ya, guru menerangkan, ini loh anak-anak benda padat, ada lemari, ada ini. Ini loh anak-anak benda cair, ada air, ada minuman, seperti ini. Nah, kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah teman-teman itu pernah mendengar benda-benda cair dan benda padat? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian lalu siswa menjawab, dan seorang guru ini menampung pertanyaannya terlebih dahulu. Yang kedua, klarifikasi dengan cara pembentukan kelompok. Satu kelas itu kita bagi misalnya 4 kelompok atau 5 kelompok. Kemudian siswa itu disuruh berdiskusi. Nah, yang terakhir yaitu aplikasi konsep. Aplikasi konsep jadi pembelajarannya seperti ini. Siswa melaporkan hasilnya dan hasil dari kelompok tadi berdiskusi tadi yang mereka bahas yaitu benda cair dan benda padat. Setelah itu, guru dan siswa menjelaskan kembali. Ini loh anak-anak, benda padat dan benda cair yang membedakan tuh seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, sifatnya seperti ini. Nah, guru mempertegas seperti itu. Ya, kemudian secara perorangan ini, per kelompok ini membuat tulisan bahwa benda cair itu ini, benda padat itu ini. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.